Satu hal yang paling dinanti-nantikan iblis adalah kejatuhan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Alkitab berulang kali dijelaskan supaya kita jangan lengah. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, ada banyak orang yang tidak bersepakat dengan saudara dalam hidup ini. Ada banyak orang yang menanti-nantikan kejatuhan saudara. Ada banyak orang yang sibuk menaikkan doa-doa yang tidak dijawab Tuhan karena dia berdoa untuk supaya saudara gagal. Dia lebih sibuk mengucapkan kalimat-kalimat yang melemahkan saudara daripada yang menyemangati saudara. Dia lebih banyak memikirkan, menanti-nantikan hari di mana saudara berduka cita karena kejatuhan daripada hari di mana saudara bersuka cita karena kebangkitan. Kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu, saudaraku. Tentulah mereka bukan orang-orang yang bersepakat dengan saudara yang selalu ingin makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita lewat perkataannya, lewat sikapnya yang terus-menerus merongrong kita, yang ingin membuat kita supaya menyerah, yang ingin membuat kita supaya merasa frustrasi. Jangan mau, saudaraku. Saudara hati-hati supaya jangan jatuh. Apa yang perlu kita lakukan? Saya ingin sampaikan 3 hal yang sederhana. Yang pertama, Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sering sekali, saudaraku, sebagai manusia, kita tiba pada titik lemah kita. Kita jengkel kepada orang yang memfitnah kita. Kita jengkel kepada orang yang terus-terusan berhati busuk, memikirkan hal yang jahat. Sehingga kadang-kadang kita memeladeni apa yang dia katakan. Kita mau melawan dia. Bahkan kita mau membalas dia. Saat itu kita sudah dijatuhkan. Apa kata firman Tuhan? Berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan itu. Sering sekali, saudaraku, kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan ingin rasanya membalas. Ingin rasanya meladeni apa yang dia minta. Tapi Tuhan berkata, berdoa saja. Berdoa saja. Yang kedua, saudaraku, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara tahu? Kita memang dalam mengiring Yesus sering sekali tertatih-tatih. Saya sebagai pendeta sekalipun sering tertatih-tatih. Dan kadang-kadang mau jatuh rasanya. Saya ingin beritahu kepada saudara, apa kuncinya? Ayat 16 dari Amsal 24. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar. Tapi orang fasik. Jadi yang kedua adalah berdiri di atas kebenaran. Sehingga sekalipun banyak orang yang ingin menarikmu jatuh ke bawah, tetap engkau tegak berdiri di atas kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dan engkau tidak akan jatuh. Engkau akan tegak berdiri, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan tidak membuatmu berdosa. Tidak membuatmu ikut di dalam kejahatan. Yaitu tetap berdiri di atas kebenaran. Dan yang ketiga, saudaraku, Mazmur 37 ayat 23-24. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Yang ketiga, biarkan tanganmu dipegang oleh tangan Tuhan. Ulurkan tanganmu kepadanya. Bermohon dalam menyembah dia. Katakan, Tuhan, pegang. Bapa, pegang tanganku. Aku mau tetap di jalan-jalan-Mu. Janganlah sekali-kali, Tuhan, tarikan mereka ke bawah, membuat aku jatuh.
Tapi aku mau tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Dan Engkau adalah kekuatanku Tuhan. Bersama dengan Engkau, aku cakap melewati ini semuanya. Jangan jatuh ya saudaraku. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak orang menantikan kejatuhan saudara. Tapi satu, kuatlah di dalam doa. Dan yang kedua, berdiri dalam kebenaran, di atas kebenaran. Dan yang ketiga, ulurkan tanganmu kepada Tuhan yang memberikanmu kekuatan. Tuhan memberkati.